mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada pihak bank tersebut. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah risiko pada posisi neraca rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko yang berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan oleh sebuah. Saya akan skip aja ini karena apa namanya. Lalu resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi. Nah, ada namanya resiko strategik, ada resiko kepatuhan. Inilah yang membedakan resiko di bank konvensional, di bank syariah dibandingkan bank konvensional. Jadi ada resiko imbal hasil, adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang terima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil. Yang ke-10 ada risiko investasi, adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit sharing. Jadi ini ada dua risiko tambahan yang perlu jadi perhatian di bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Lalu kita masuk ke jenis pembiayaan syariah, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih paham dibandingkan saya. Jadi ada 4 pembiayaan syariah yang ada saat ini, yaitu ada namanya pembiayaan jual beli, sewa, bagi hasil, layanan. Jual beli itu ada namanya murabahah, ada namanya salam, ada istisna. Ini akad-akad yang ada di jual beli, murabahah, salam. Mungkin Bapak Ibu lebih paham lah banding saya murabahah seperti apa, jual beli, lalu salam seperti istisna. Lalu yang kedua adalah prinsip sewa, al-ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi prinsip sewa, al-ijarah, sewa menyewa, al-ijarah muntahiyah bitamlik, barangnya selesai jadi milik si penyewa. Lalu ada pembiayaan prinsip bagi hasil, musyarakah, mudarobah. Lalu pembiayaan dengan jasa pelayanan, ada hiwalah, ada rahen, gadai, ada qard, pinjaman, ada wakalah, ada kafalah, bank garansi. Ini adalah 4 jenis pembiayaan di bank syariah. Lalu jenis pembiayaan apa lagi sih? Ada 3 pembiayaan, yaitu ada pembiayaan modal kerja, ada modal kerja, konsumtif, dan pembiayaan investasi. Modal kerja itu biasanya ada dua akad, yaitu akad murabahah dan akad mudarobah. Akad murabahah dan akad mudarobah di modal kerja. Lalu ada pembiayaan konsumtif syariah, ada akad murabahah juga dan akad ijarah, sewa. Yang ketiga ada pembiayaan investasi syariah, ada akad murabahah dan akad IMBT, ikat ijarah muntabiyah bitamlik. Ini 3 jenis pembiayaan, ada modal kerja, konsumtif, dan investasi syariah. Kalau di BPR mungkin banyaknya di konsumtif mungkin ya, di konsumtif ya. Saya ingin sedikit membahas, Ini adalah data yang saya terima, saya ambil dari data statistik OJK di Juni 2020. Kita lihat bahwa bank syariah dari 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 ada relatif kenaikan dari CAR, Capital Adequacy Ratio, yaitu perbandingan antara modal dengan aktiva tetap menurut resiko. Jadi semakin besar CAR tersebut, semakin bagus bank tersebut dalam melaksanakan operasionalnya. Itu CAR, modal. Lalu adalah ROA adalah Return of Asset. Jadi semakin besar ROA tersebut, semakin besar bank mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba. Kalau kita lihat data di Juni 2020 ada penurunan ROA dibandingkan dengan Desember 2019 di angka 1,73% menjadi 1,4%.
mungkin ini salah satunya adalah dampak dari corona ini. Jadi ada penurunan yang cukup besar dari 1,73, 1,4. Kami ya mudah-mudahan di Desember 2020 ada kenaikan kembali, kondisi ekonomi mulai membaik sehingga kemampuan perusahaan bank syariah itu dapat menghasilkan laba yang cukup besar. Lalu ada NPF, Net Performing Finance. NPF, Net Performing Finance. Nah, di sini ada, kita lihat Bapak Ibu, ada dua NPF. Ada NPF yang gross dan ada NPF net. Ya. Kalau grossnya ini bayangkan Bapak Ibu, seandainya pihak bank atau lembaga lain tidak melakukan proses mitigasi resiko terhadap NPF ini, itu cukup besar. NPF kalau grossnya itu 4,42% tahun 2016, 2017 4,76, lalu 2018 3,26, 3,23, 3,34. Namun ketika melakukan proses mitigasi resiko, ada penurunan dari 4,42 dari 2016 jadi 2,17, 2017 turun. Nah, ini salah satunya ada peranan asuransi untuk menekan tingkat NPF tersebut. Seperti jadi berperan sekali pihak asuransi untuk menekan persentase dari NPF. Dan di awal tadi kami sampaikan bahwa kami di perusahaan asuransi itu tidak memberikan proteksi full untuk menjamin full 100% NPF perusahaan Bapak Ibu pembiayaan, tapi kami mencoba meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian, meminimalkan kerugian yang lebih besar yang dialami oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dari total pembiayaan kepada pihak ketiga sebesar di 2020 232 triliun, itu terjadi pembiayaan yang bermasalah sebesar 7,7 triliun. Cukup besar NPF-nya. 7,7 triliun. Dari 232 triliun, pembiayaan yang bermasalah 7,7 triliun. Tapi ketika ada unsur mitigasi di situ, maka turun dari 7,7 triliun menjadi 4,3 triliun. Ya. Lalu rasio yang keempat adalah FDR, Financing Deposit Ratio. Jadi bagaimana perbandingan antara pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dengan dana yang masuk dari pihak ketiga, FDR. Ini untuk saya lanjut ke ini unit syariahnya. Jadi unit syariahnya seperti tadi, bank syariah sekarang unit syariahnya relatif memang hampir sama, tapi saya penekanannya ada penurunan yang cukup besar ketika perusahaan pembiayaan melakukan mitigasi terhadap resiko kredit, sehingga ada penurunan NPF yang cukup signifikan di unit syariah tersebut. Lalu ini adalah perkembangan total aset jaringan tenaga perbankan syariah. Cukup besar aset yang dimiliki oleh bank syariah. Di 2020 asetnya 356 triliun. Luar biasa ini. Juni 2020 aset 356 triliun. Jumlah bank syariah sampai dengan Juni 2020 ada 14 bank syariah. 14 bank syariah yang sudah full-fledged. Kantor cabangnya ada 1.942 kantor cabang dan cukup banyak. Lalu untuk unit syariah, aset unit syariah di Juni 2020 ada 175 triliun. Waduh, luar biasa ini. Cukup besar. Lalu jumlah unitnya ada 20. Bank pun sama, ada kewajiban harus melakukan proses spin-off. Kalau di asuransi maksimal 2024, kalau nggak salah di bank itu ada, saya lupa tahun berapa, tapi tetap ada deadline untuk melakukan proses spin-off tersebut. Nah, ini pembagian NPF berdasarkan pembiayaan. Kalau kita perhatikan bersama, Bapak Ibu, persentase terbesar dari NPF yang terjadi berdasarkan kategori pembiayaan ini
ada di pembiayaan bentar. Relatif hampir sama ya, hampir samanya di bagi hasil itu bagi hasil total pembiayaan ada 180 triliun, NPF-nya 6 triliun, lalu dengan pembiayaan piutang pembiayaannya 177 triliun, NPF-nya 5,5 triliun, lalu dibagi lagi ada murabahannya 165 triliun, NPF-nya 5,1 triliun. Ini data statistik yang saya ambil dari OJK. Intinya adalah ada resiko tersebut. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisa lebih lanjut jenis pembiayaan mana yang memiliki resiko kredit lebih besar. Ada pembiayaan bagi hasil, piutang, atau sewa, atau salam. Ada 4. Oke, kita lanjut. Ini adalah hampir sama. Ini tadi kita, kalau yang data ini adalah gabungan antara Bank Umum dan Unit Syariah. Sedangkan data ini khusus Bank Umum Syariah saja. Jadi Bank Umum Syariah pembiayaan bagi hasilnya itu ada dia pembiayaan sebesar 93 triliun, NPF-nya 2 triliun. Ya, di Bank Syariah pembiayaan 93, NPF-nya 2 triliun. Lalu piutang itu pembiayaannya 136 triliun, NPF-nya 4 triliun. Jadi lebih besar bagi hasil ya NPF-nya dibandingkan dengan piutang. Ini khusus unit usaha syariah, NPF-nya hampir sama dengan bank syariah. Baik, itu tadi adalah data statistik yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan dalam kedepannya dalam menganalisa pembiayaan mana yang Bapak Ibu bisa fokuskan dengan melihat data NPF tersebut. Nah, lalu kita akan berbicara mengenai prinsip 5C dan 7P. Mungkin teman-teman di perbankan sudah paham betul mengenai 5C dan 7P, bagaimana menganalisa apabila ada nasabah untuk mengajukan pembiayaan. 5C, karakter, capacity, capital, collateral condition. Saya ingin menekankan pada karakter Bapak Ibu. Wabil khusus untuk pembiayaan multiguna ya, pembiayaan yang tanpa ada agunan. Saat ini kami di Jasindo Syariah memang memiliki produk KPP, ketidakmampuan pelunasan pembiayaan. Dari data yang kami ada, dari data klaim yang masuk itu rata-rata macetnya gara-gara karakter. Jadi karakter atau moral hazard si nasabah ketika melakukan pembiayaan. Karakter ini bagaimana cara menganalisa karakter? Mungkin Bapak Ibu juga lebih paham melalui mekanisme survei, melalui mekanisme wawancara. Memang agak sulit kita menganalisa karakter seseorang karena sifatnya tidak dapat terlihat ya, tidak intangible, sehingga diperlukan intuisi ataupun pengalaman seorang kredit analisis dalam menganalisa karakter seorang tersebut. Yang kedua, kapasita ini kemampuan si nasabah untuk membayar, melunasi. Ada orang yang memiliki kapasitinya bagus tapi karakternya jelek. Dia punya kemampuan untuk membayar tapi keinginan untuk membayarnya jelek, tidak ada. Ada banyak klaim-klaim seperti ini. Dia memiliki kemampuan. Contohnya adalah nasabah memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar melunasi pembiayaan. Cuma memiliki karakter yang jelek sehingga dia sengaja untuk tidak membayar untuk melunasi pembiayaan. Itu karakter. Lalu capital, modal yang dimiliki oleh nasabah.
kolateral, jaminan, dan condition yang diterapkan dalam. Setelah kita menggunakan 5C, lalu berlanjut ke 7P, sebenarnya hampir sama analisanya. Personality ini terkait dengan karakter si nasabah, party, pihak-pihak mana masuk golongan apa, dia dari nasabah yang mengajukan kredit, tujuannya apa nasabah itu mengambil kredit, prospeknya apa, pembayarannya gimana, profitabilitas dari si nasabah seperti, lalu protectionnya seperti apa. Nah, protection inilah yang terkait dengan asuransi. Poin 7 ini terkait hubungan nanti asuransi dari ketika poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 telah dilaksanakan oleh si pihak analisa kredit, poin 7 diwajibkan, biasanya ada diwajibkan untuk proteksi asuransi. Proteksi asuransi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian. Definisi dan fungsi asuransi ini di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dijelaskan definisinya, intinya adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan peserta, di mana peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi, lalu apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi wajib membayar klaim tersebut. Bedanya dengan definisi di asuransi syariah, ini terkait dengan harus terkait dengan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, seperti itu ya. Relatif hampir sama. Peserta membayar premi ke perusahaan asuransi, premi itu dikelola oleh perusahaan asuransi, objeknya harus dalam halal, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, lalu apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan membayar klaim tersebut dari dana-dana yang dikumpuli dari peserta tersebut. Ya, asuransi syariah, ini konsep resiko di asuransi syariah, Bapak Ibu. Saya ingin jelaskan agak detail. Jadi yang membedakan asuransi syariah dengan konvensional, di asuransi syariah ini di antara peserta, dia ini akadnya adalah tabaru. Dia akadnya adalah menghibahkan dana atau premi, dia dihibahkan, lalu apabila terjadi kerugian di antara salah satu peserta, maka peserta yang tidak mengalami kerugian ini akan rela untuk membayar kerugian tersebut pada peserta yang mengalami kerugian. Contohnya kayak arisan lah, arisan. Kita bayar arisan ya, ada 10 orang bayar arisan tiap bulan. Lalu apabila ada salah satu mengalami kerugian, uang yang terkumpul ini akan kita berikan kepada orang teman kita yang mengalami kerugian. Itu konsep di antara para peserta. Lalu perusahaan asuransi perannya di mana? Perusahaan asuransi yang mengelola resiko tersebut. Jadi ketika peserta membayarkan premi asuransi, dari 100% itu ada nisbahnya, nisbah pembagian tabarur dan ujrohnya. Biasanya perusahaan asuransi menggunakan akad wakalah bil ujroh, di mana nisbahnya tergantung kesepakatan, tapi di POJK disebutkan bahwa nisbah ujroh itu tidak boleh lebih besar dari nisbah tabaru. Jadi dari premi 100% yang dibayarkan oleh peserta, dibagi dua kantong, yaitu kantong tabaru dan kantong ujroh. Tabaru ini digunakan untuk membayar klaim apabila terjadi kerugian di antara peserta. Kantong ujroh digunakan sebagai fee atas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Fee ini, ujroh ini digunakan asuransi untuk membayar untuk biaya pemarketing, biaya pemasaran, keuntungan perusahaan, terus biaya-biaya lain seperti itu. Jadi laba ini di dua komponen ini berbeda, sehingga perusahaan asuransi harus bisa mengatur, manage dua kantong ini tetap baik seperti itu. Kita di perusahaan asuransi tiap 3 bulan direview oleh OJK, kita buat laporan. OJK akan melihat berapa sih dana tabaru kita, berapa sih dana ujroh. Ketika dana tabaru kita minus, OJK akan memanggil kita, mereka akan menanyakan kepada kita kenapa dana tabaru kita minus. Karena kita sebagai perusahaan asuransi diamanahi untuk dapat mengelola dana umat atau dana tabaru yang diamanahi kepada kita. Lalu resiko yang ada di perusahaan asuransi, perusahaan syariah akan didelegasikan kembali ke perusahaan reasuransi seperti itu. Jadi sama peserta mengasuransikan ke perusahaan asuransi akan mengasuransikan ke reasuransi seperti itu.
Lalu di konvensional apa? Konvensional akadnya adalah tijaroh jual beli. Jadi di antara peserta ini tidak ada kesepakatan tolong menolong apabila terjadi kerugian di antara salah satunya. Jadi ketika ada 5, ini contoh 5 peserta bayar premi, semuanya premi itu milik perusahaan asuransi. Jadi dari 5, misal preminya total ada 500, 5 orang, 500 ini semua milik perusahaan asuransi konvensional. Beda kalau di syariah, dari 500 premi yang diterima, dibagi 2, dana tabaru dan dana ujroh. Tabaru tidak boleh digunakan selain untuk klaim, biaya premi reas, dan biaya-biaya lain. Lalu ujroh digunakan untuk komisi, biaya marketing, dan lain-lain. Ini haknya dari si perusahaan asuransi. Lalu faktor-faktor penyebab kredit macet, ada faktor debiturnya seperti apa, krediturnya, faktor pemerintah, faktor masyarakat. Ini 4 faktor yang bisa menyebabkan kredit macet seperti itu. Frekuensi yang terbesar adalah faktor debiturnya, tapi ketika ada faktor masyarakat atau faktor pemerintah yang mengintervensi, biasanya kredit macetnya akan lebih besar seperti itu. Apalagi sekarang ada masa-masa pandemi, itu akan lebih menyebabkan lebih besar lagi kemungkinan terjadinya kredit macet. Ini faktor penyebab kredit macet dari sisi prospek usaha. Lalu faktor kredit macet berdasarkan keuangan debitur. Nah, saya akan berbicara mengenai asuransi kredit. Apa sih asuransi kredit itu? Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada bank atau lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai, cash loan seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan keuangan. Jadi asuransi kredit, perusahaan asuransi kredit ini memberikan proteksi kepada bank atau lembaga apabila terjadi kredit macet, masalah dari si peminjam kepada bank, gitu ya. Jadi apabila ada kredit macet, diproteksilah oleh asuransi ini. Penyebabnya apa aja yang bisa kredit macet? Kalau pembiayaan konsumtif itu biasanya kalau si pesertanya meninggal dunia sehingga dia tidak bisa melunasi kembali kreditnya, si pesertanya mengalami PHK, sehingga ketika dia PHK dia tidak punya kemampuan keuangan untuk melunasi, pesertanya mengalami gangguan usaha, misalnya usahanya mengalami kerugian, kebakaran, banjir, atau resiko-resiko lain sehingga mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa melunasi kreditnya, itu resiko-resiko yang bisa timbul sehingga menyebabkan kredit macet, ya. Lalu siapa sih tertanggung dalam asuransi kredit? Pada asuransi kredit yang menjadi tertanggung adalah bank umum, lembaga pembiayaan keuangan yang mengajukan permintaan asuransi kredit, bukan debitur yang meminjam dana dari bank atau lembaga. Jadi adalah tertanggungnya adalah bank umum lembaga. Jadi bank, misal BPRS mengajukan dana, itu yang menjadi tertanggungnya adalah bank umumnya, seperti itu. Saya lanjut. Lalu asuransi pembiayaan syariah. Di POJK nomor 69 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 4, di mana sebenarnya perusahaan asuransi syariah tidak boleh untuk memperluas kegiatan usaha asuransi kredit dan surety. Jadi kami ini di asuransi syariah tidak boleh memperluas kegiatan usaha asuransi kredit dan surety. Asuransi kredit apa? Kalau surety itu sudah jelas tidak bisa, tapi untuk asuransi kredit oleh OJK masih bisa diberikan dispensasi selama memenuhi 4 ketentuan di bawah. Yang pertama adalah pesertanya adalah nasabah, langsung bukan bank. Jadi contoh, bank memberikan pinjaman kepada si A mengajukan asuransi kredit ke perusahaan asuransi. Jadi nasabahnya adanya si peserta, bukan ke si bank. Kalau ke bank, misal bank mencairkan dana kredit kepada perusahaan Wijaya Karya sebesar 100 miliar. Itu di perusahaan asuransi syariah tidak bisa mengeluarkan produk tersebut. Tapi yang bisa adalah ketika pembiayaannya itu ke end user, langsung ke nasabah. Bank menyalurkan kepada si A lalu meminta proteksi asuransi kredit, ini bisa di asuransi syariah.
Tapi kalau bank menyalurkan dana ke perusahaan, lalu perusahaan ini minta proteksi kalau terjadi macet, ini tidak bisa. Itu ranahnya di penjaminan seperti itu. Lalu resiko apa saja yang bisa dijamin? Resiko yang dijamin asuransi apabila nasabah meninggal, PHK, macet, lalu ada gangguan usaha. Ini sifatnya adalah konsumer ya, konsumer modal kerja tidak bisa. Besaran ganti rugi adalah sebesar sisa pokok nasabah pada saat terjadi kerugian. Jadi yang kami berikan ganti rugi adalah sebesar sisa pokok nasabah pada saat terjadi kerugian yang dikurangi dengan biasanya ada resiko sendiri atau deductible yang ditanggung oleh si nasabah itu sendiri. Ini adalah benefit yang diberikan asuransi untuk mengurangi, jadi mengurangi resiko kredit bank apabila terjadi macet. Kalau nasabah itu meninggal, maka perusahaan asuransi akan memberikan 100% sisa pokok dari pembiayaan tersebut. Lalu apabila nasabah itu di PHK, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sebesar 100% sisa pokok pembiayaan apabila nasabah itu di PHK. Lalu perusahaan asuransi akan memberikan penggantian sebesar 70% dari sisa pembiayaan apabila nasabah itu one prestasi atau default untuk kategori karyawan berpenghasilan tetap. Lalu apabila karyawan itu tidak memiliki penghasilan tetap atau wira swasta, maka perusahaan asuransi akan memberikan jaminan ganti rugi sebesar 50% sisa pokok apabila nasabah melakukan prestasi. Ini adalah benefit yang diberikan perusahaan asuransi untuk mengurangi kemungkinan mengurangi terjadinya resiko kredit yang ada pada bank. Cukup mungkin ini Bapak Ibu, poinnya adalah bahwa kami di perusahaan asuransi tidak memberikan full 100% kerugian yang Bapak Ibu alami, kami akan hanya memberikan mencoba meminimalkan kemungkinan kerugian yang dialami oleh Bapak Ibu. Mungkin ini saja Pak Dindin. Terima kasih Pak Indra. Diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Indra atas pemaparannya, sangat sistematis pemaparannya tadi, dimulai dari pengenalan dulu mengenai risiko dan seterusnya. Tadi Bapak Ibu pemirsa sekalian bahwa untuk Jasindo Syariah ini adalah sebagai mitra Askiris Consultant, di mana salah satunya menyediakan produk ya asuransi kredit tadi yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan Bapak Ibu sekalian di lembaga keuangan. Tapi tadi disampaikan juga bahwa memang untuk sistem asuransi ini tidak sepenuhnya mengcover. Nah, karena ada batasan-batasan risiko sendiri dan lain sebagainya. Itu bergantung risiko yang terdapat di lembaga keuangan yang Bapak Ibu sekalian ada saat ini, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih semangat semuanya dan masih fokus. Ingat, kami masih menyediakan door prize untuk Bapak Ibu sekalian yang masih setia mengikuti webinar ini sampai dengan akhir nanti. Dan tiba kita di sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kita bagi dua sesi. Untuk sesi pertama kami persilahkan untuk yang ingin bertanya langsung untuk unmute di Zoom-nya dan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber pertama dan kedua. Kami persilakan. Ya, baik Pak. Saya dari Makassar. Silakan Pak Samsudin. Iya, ini soalnya sudah mau juga duhur di sini jadi. Lebih dulu ya Pak ya. Ya, didahulukan dulu. Siap, silakan Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemaparan yang cukup bagus hari ini terkait dengan mitigasi risiko. Saya langsung saja Pak. Pak. Tadi kalau tidak salah ini di slide itu ada dikemukakan bahwa risiko-risiko yang dapat diasuransikan itu adalah risiko yang terjadi secara kebetulan. Ya. Nah, jadi kalau artinya apa? Secara logikanya yang tidak terjadi secara kebetulan berarti itu tidak bisa kita asuransikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan terjadinya wabah seperti misalnya pandemik yang sekarang ini? Ya, apakah ini dapat dikatakan
sebagai yang kebetulan. Kemudian juga bagaimana dengan banjir? Ya, meskipun tadi ada pernyataan mengatakan bahwa kalau di Jakarta itu bukan lagi banjir, karena apa? Sudah hampir setiap tahun. Tapi kan ada upaya-upaya perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan risiko kredit, ya. Nah, tadi kalau tidak salah dengar diinformasikan bahwa bagi perusahaan atau bagi bank itu hanya yang memiliki NPL atau NPF sebesar 5%. Nah, kita selaku pengelola lembaga keuangan ini kan kita tidak bisa memprediksi apakah si A ini akan lancar membayar atau tidak. Nah, keinginan kami ya harus semuanya lancar. Nah, tapi kenapa misalnya hanya perusahaan itu hanya ingin mengcover bagi lembaga jika memiliki 5% tingkat NPF. Saya kira itu Pak untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dua orang penanya lagi, kalau ada yang mau bertanya langsung kami persilakan. Oke, jika tidak ada kami lanjutkan ya kepada narasumber, mungkin bisa langsung sambil dijawab boleh dengan Pak Ikram, Pak Indra. Kami persilakan. Pak Samsul ya Pak ya? Ya, Pak Samsudin dari Makassar, Pak. Haika Makassar. Haika apa Pak? Pak Samsul? Haika Makassar. Haika Makassar ya. Dari Makassar ya. Baik, makasih Pak pertanyaannya Pak. Ya, terkait dengan pandemi dan resiko yang tidak disengaja ya. Saya ingin terkait dengan pandemi. Pandemi ini, jadi sebelum terjadinya pandemi COVID, itu perusahaan asuransi, karena kan kita tidak tahu itu resiko pandemi yang akan terjadi. Itu kalau terjadi klaim, jadi gini, pandemi itu kan terjadi di awal-awal bulan Maret Pak ya, awal Maret 2020. Nah, polis-polis yang terjadi sebelum Maret 2020 itu menjamin resiko pandemi itu Pak. Pandemi, karena kita nggak tahu pandemi itu kan sesuatu yang tidak pasti. Yeah. Namun ketika di mana terjadi pandemi, akhirnya perusahaan asuransi sepakat sejak terjadinya pandemi, sehingga resiko-resiko yang disebabkan karena adanya pandemi, contohnya COVID-19, itu kita tidak jamin. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, apabila kita menjamin resiko tersebut, akan terjadi kerugian yang luar biasa dari pihak kami, seperti itu. Jadi, karena apa? Karena kami harus menghitung kembali. Bisa saja itu di-cover. Contoh beberapa perusahaan asuransi bisa meng-cover resiko pandemi. Tapi ada tambahan premi